Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kita boleh dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, termasuk pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan di minggu ini, percayalah, ketika kita mengawali minggu ini, kita akan melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan kasih dan kuasa-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Mengawali hari ini, minggu ini, mari kita melandasi dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur saat ini atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan pagi yang indah ini terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan melandasi, kami akan mengawali hari ini. Kami tidak membiarkan hari ini tanpa Engkau. Kami tidak membiarkan hari ini tanpa firman-Mu. Kami tidak membiarkan hari ini tanpa kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapak, hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu bagi setiap kami, agar kami mendasari semua kegiatan kami di minggu ini bersama dengan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini, kita akan melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu adalah mengakali atau mengatakan yang tidak jujur. Atau dengan kata lain, dia adalah seseorang pembohong yang memutarbalikkan fakta. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita coba merenungkan sejenak. Kira-kira sejauh ini berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah hafal? Berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah kuasai? Berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar? Apakah itu dari kalangan hamba Tuhan, kaum awam, atau renungan-renungan tiap hari? Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama, apakah kehidupan Anda dan saya ada di kalangan orang jujur atau penipu? Nah, kriteria orang penipu dan orang jujur, Yakobus begitu jelas mengatakan bahwa seorang penipu adalah seseorang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Karena mungkin saja Bapak Ibu Saudara, waktu mendengar sambil lalu saja. Waktu mendengar melakukan kegiatan lain sehingga tidak fokus untuk mendengar apa yang disampaikan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaklah setiap kita fokus untuk mendengar firman itu. Yang kedua, kita belajar untuk melakukan firman itu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sederhana sekali kita menjadi pelaku firman Tuhan. Misalnya pagi ini kita berdoa, lalu kemudian kita membaca firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan? Misalnya Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, waktu kita dikala mengalami masalah penderitaan di dunia ini, apakah kita tetap bersukacita? Dikala firman Tuhan itu yang kita hafal, yang kita pelajari, apakah membuat kita bersukacita? Atau kita bertanya, Tuhan, kenapa kok penderitaan ini tidak pernah berhenti? Kenapa persoalan ini tidak pernah habis-habisnya? Kenapa masalah silih berganti dalam hidup saya? Atau mungkin kita bertanya, kenapa penyakit ini terus ada? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita akan diuji, kita menjadi seorang penipu atau seorang yang jujur. Karena di sini dikatakan seorang yang jujur adalah orang yang mendengar firman dan mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau seandainya saudara bersuka cita karena saudara dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan sehat, saudara baik-baik saja, pekerjaan baik, usaha baik, aman-aman saja, maka sukacita saudara itu kondisional, artinya keadaan-keadaan tertentu saja.
Tetapi kalau seandainya saudara, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam tekanan kehidupan, saudara bersuka cita, saudara bersyukur, saudara rejoices di dalam Tuhan, maka sesungguhnya saudara memahami firman secara baik, secara benar. Bahwa sukacita yang sejati itu ketika kita dalam penderitaan tetap bersuka cita. Karena firman Tuhan mengatakan. Nah, Yakobus di sini menasihatkan bagi setiap kita, haruslah kamu ya pelaku firman, melakukan firman. Sebenarnya simpel sekali kita menjadi pelaku firman. Ketika kita diajari untuk mengasihi, kasihilah sesamamu. Pertanyaan bagi kita adalah, dikala orang tiba-tiba datang di rumah kita, lalu kemudian meminta sesuatu yang ada di dalam hidup kita, apakah kemudian kita tergerak untuk menolong dia? Sederhana sekali. Apakah kita menjadi penipu atau pembohong? Kalau kita tidak mau membantu, berarti kita ada di kalangan orang penipu. Kita di kalangan orang pembohong. Karena Alkitab mengatakan. Tetapi kalau kita mau membantu, berarti kita ada di kalangan orang pelaku firman. Kita adalah orang yang jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu minggu ini kita akan menghadapi banyak hal. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari esok, karena saya bukan peramal, saya juga bukan penguasa, tidak. Tetapi hari esok itu penuh rahasia, minggu ini penuh rahasia. Kemarin kita dilanda banjir, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Bahwa banjir itu akan datang. Tetapi yang pasti bahwa setiap masalah datang menguji iman kita, menguji pengetahuan kita akan firman Tuhan yang selama ini kita sudah dengar, yang selama ini kita sudah hafal. Apakah kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan di kala penderitaan itu datang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini, mari mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saya ada di kalangan orang penipu atau orang jujur? Karena seorang penipu adalah seseorang yang mendengar tapi sambil lalu, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi orang yang jujur adalah orang yang mendengar dengan baik dan melakukan firman itu setiap hari. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah ke depan, menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan, mengalami penderitaan-penderitaan ke depan, ingatlah ya, kita harus ada di kalangan orang jujur. Orang jujur tipikalnya adalah dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dia tetap mengatakan yang benar, dia tetap bersyukur, dia tetap bersuka cita, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap memiliki iman yang tetap terus tertuju kepada Tuhan. Dia tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan firman pagi hari ini boleh menolong setiap kita untuk menjalani aktivitas kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau melandasi segala sesuatu, kami mau melandasi pekerjaan usaha kami di minggu ini, di waktu-waktu yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami, kekuatan ilahi Tuhan curahkan dalam hidup kami, agar dengan hikmat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan mengarahkan setiap langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur, terpuji nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.